diharapkan mampu membedakan besaran skalar dan vektor serta menentukan satuannya. Mungkin nanti bisa diawali dengan menceritakan lagi ya apa itu besaran skalar dan besaran vektor ke mahasiswa. Kali aja ternyata di kelas mereka masih lupa apa sih besaran skalar dan apa itu besaran vektor. Ini untuk capaian pembelajaran yang pertama atau enggak target dari pembelajarannya. Yang A itu soalnya 1A itu contoh, berikan contoh 3 contoh besaran skalar dan 3 contoh besaran vektor serta satuan internasional SI masing-masing. Jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Kemudian yang B itu seorang siswa melakukan pengukuran pada 2 benda yang bergerak pada jalur yang berbeda. A bergerak dengan kecepatan 15 meter per second di sepanjang garis lurus ke arah timur, sedangkan B memiliki gaya 50 Newton bekerja ke bawah dengan sudut 30 derajat terhadap horizontal. Tentukan besaran mana yang merupakan skalar dan besaran mana yang merupakan vektor. Jelaskan alasan mengapa suatu besaran tergolong skalar dan vektor. Jadi memang di poin 1 penekanannya adalah penguatan terhadap konsep skalar dan vektornya. Kita lihat pembahasannya. Ini contoh aja, saya mengambil 3. Misalkan di sini ada besaran massa, waktu, sama suhu dengan satuannya. Untuk yang skalar, untuk yang vektor, itu ada kecepatan, ada gaya, dan perpindahan karena dia memiliki arah selain memiliki nilai atau besarannya. Jadi perbedaannya di sini adalah besaran skalar hanya memiliki besar atau magnitude-nya tanpa memiliki arah. Massa tidak memiliki arah, waktu tidak memiliki arah, suhu tidak memiliki arah, sedangkan untuk vektor dia memiliki besar atau memiliki magnitude dan memiliki arah. Itu secara umum. Kemudian pertanyaan, ada 2 buah benda, yang satu bergerak ke kanan bergerak ke arah timur 15 meter per second. Dia merupakan besaran vektor karena dia bergerak dan memiliki besar 15 meter per second, besar kecepatannya, dan dia memiliki nilai arah atau enggak memiliki arah ke timur, dia ditunjukkan dengan arah, enggak cuma besarnya aja. Yang gaya jelas dia juga masuk kategori vektor. Kemudian di soal nomor 2 itu mampu menjumlahkan atau mengalihkan lebih dari 2 vektor secara grafis dan analisis. Ini saya ambil contohnya hanya penjumlahan saja tanpa pengalian. Nanti bisa ditambahkan kalau misalkan mau dicoba perkaliannya boleh. Baik itu mau perkalian cross product atau dot product terserah. Tapi ini kita ambil dulu coba bagaimana jika yang ditanyakan adalah penjumlahannya saja. Atau di sini ditanyakan resultan 2 buah vektornya itu. Maka secara analitik ini bisa langsung dikerjakan menggunakan persamaan R sama dengan akar A kuadrat B kuadrat, A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Di situ nilai R-nya sama dengan akar A-nya tadi 5, maka A kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah B kuadrat 8 kuadrat. Kita substitusikan
nilai B-nya 8, ditambah dengan 2 dikali 5 dikali 8 kali cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah ya? Enggak. Iya, cos setengah. Berarti R itu sama dengan akar 25 ditambah 64 ditambah 2 kali 5 kali 8 kali setengah. Kita peroleh nilai 40 di sini. Maka akar R atau R sama dengan akar 129. R sama dengan 11,26 Newton. Ini langsung pakai persamaan jadi, cuman kalau misalkan kalian mau nyoba membuat atau menambahkan soal yang vektor yang pakai IJK, boleh dicoba aja. Sebenarnya di materi juga ada sih. Di materi juga ada yang pakai determinan itu sebenarnya, yang untuk cross produknya ada. Cuman di PPT itu memang nggak begitu jelas. Bentar, saya share lagi yang PPT-nya. Stop sharing dulu. Sabar, Ading nggak usah dipicing-picingkan matanya, memang belum saya share, Ding. Tenang, Ding. Oke, Sambil jadi ngeliat kalau ini Pak. kirain ekspresinya kok nggak muncul-muncul gitu, karena emang belum di-share. Jadi ini ya, yang ini materi di kelas nih, materi di kelas. Itu untuk perkalian cross-nya itu langsung dikasih dengan A cross B sama dengan CXI ditambah CYJ tambah CZK. Kemudian di bawahnya ada CXI sama dengan AYBZ min AZBY ditambah yang bawahnya CYJ sama dengan AZBX dikurangi AXBZ, bawahnya lagi CZK sama dengan AXBY min AYBX. Cuman seperti ini aja tanpa ditambahkan substitusi kemarin nih, nilai CXI tambah CYJ tambah CZK. Cuman kalau punya saya tuh kayaknya kemarin saya tambahin kok. Mana? Kok malah punya saya hilang. Ini kemarin saya tambahkan kalau punya saya. Nanti bisa dicoba. Jadi kan kemarin saya juga sebenarnya rata-rata juga pasti menyampaikan bahwa CXI, CYJ sama CZK ini diperoleh dari determinan dari matriks vektor dari vektor A sama vektor B ya. Itu nanti diperoleh ke situ. Cuman tadi ya, balik lagi ke treatment yang harus kita berikan ke mahasiswa-mahasiswa dari klaster C ini, apakah mereka nanti bisa lebih menangkap menggunakan determinan? Sebenarnya kalau determinan itu kan nggak harus ngapalin rumus, ya ngapalin cara doang sih. Ngapalin cara tapi nggak harus ngapalin CXI itu apa, CYJ itu apa, CZK itu apa, itu sebenarnya bisa lebih sederhana. Cuman saya nggak tahu apakah nanti mahasiswa lebih nyaman menggunakan persamaan yang itu atau yang mana. Produk. Ini kan persamaan apa soal-soal yang biasanya muncul ya ketika membahas vektor ya. Karena vektor ini juga nanti bakal digunakan ketika mahasiswa itu masuk ke dinamika gitu. Kalau misalkan dia nggak bisa memproyeksikan vektor A menjadi vektor AX dan AY, saya rasa nanti ketika di apa namanya di dinamikanya dia harus menguraikan komponen gaya yang bekerja pada bidang miring, mereka bingung juga kapan pakai sin, kapan pakai cos.
Belum lagi kepikiran lagi sin itu apa bagi apa, y itu cosnya apa bagi apa dan tannya bagi apa gitu. Jadi memang cukup singkat sebenarnya untuk materi PPT di kelas itu, dan pengembangannya akhirnya pengembangan untuk apa namanya C-nya yang sebenarnya saya sendiri kemarin masih agak bingung. Jadi bisa nanti mungkin ditambahkan lagi sebelum membahas soalnya ya. Sebenarnya jujur kalau kekhawatiran saya sih, kita mencoba mencederanakan, ternyata nanti soal yang dipilihkan untuk keluar enggak yang sederhana. Iya kan? Karena kan dosennya ada 5 nih, dosennya ada 5 nggak cuma saya. Saya saya tahu kalau mahasiswa-mahasiswa ini nggak nyampe, dan saya mencoba menyederhanakan gitu yang sesuai dengan, sebenarnya saya kemarin juga konsul dengan Pak Indra. Saya minta arahan kemarin dari Pak Indra terkait klaster C, karena kan kinematika kalau di AB, kalau kalian misalkan ngasistenin di AB juga, kinematika jadi 2 pekan ya. Kinematika kan kinematika 1 pekan 1, kinematika 2 pekan 2, di kita di klaster C kan jadi 1 pekan aja. Jadi ternyata arahannya nggak harus menyampaikan kayak tadi, bagaimana mendapatkan persamaan yang cukup persamaan jadi. Ya memang berarti mereka harus menghafal sih. Resikonya begitu. Beda loh, kita menjelaskan mereka untuk memahami konsep sama suruh hafal persamaan. Kalau memahami konsep itu benar, kita harus mereka paham persamaan itu dari mana, sehingga ketika persamaan itu diotak-atik, mereka bisa paham apa namanya, dari mana dapatnya dan bagaimana dia harus mengoperasikan. Secara grafik berarti kita suruh aja mahasiswa itu gambar 2 buah komponen vektornya di situ, di mana satu F1, yang satu F2 tadi, yang F2 yang di 60 derajat ya. Maka nanti antara A dan B muncul sudut 60 derajat, dan resultan ini menggunakan metode jajar genjang. Terserah nanti mau pakai metode lain juga boleh. Tapi secara umum metode jajar genjang ini saya rasa cukup mudah untuk diaplikasikan karena tinggal memberikan proyeksi vektor F1 ke atas, kemudian kita proyeksikan lagi F2 ini miring ke sini, dan akhirnya nanti terbentuk jajar genjang yang bisa ditarik antara ujung-ujung sisi miringnya di sini atau di tengahnya. Ini nomor 2. Untuk nomor 3, mahasiswa mampu menganalisis besaran-besaran fisika dan grafiknya pada gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan konstan. Berarti ini GLB. Ini 2 soal nih. Ini ada 2 soal untuk GLB, enggak sampai GLBB ya, di apa namanya, di arahan dari TPB-nya. Ini saya pertama ambil sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 0 meter per second dan percepatan konstan 3 meter per second kuadrat selama 5 detik. Pertanyaannya adalah tentukan kecepatan akhir benda, kemudian berapa jarak total yang ditempuh benda, dan yang terakhir gambarkan grafik kecepatan terhadap waktu dan percepatan terhadap waktu. Nah, kalau ini sebenarnya di PPT-nya ada, di PPT itu ada, jadi mungkin saya sambil tunjukkan lagi aja. Ini PPT secara umum dari TPB pun udah ada sih kalau ini. Tuh, mana? Tunggu. Ini ada persamaan jadinya kok. Nah, ini kan langsung bisa diarahkan untuk melihat PPT yang ini. Ini kan rumus jadi semua nih. Ini rumus jadi semua, mahasiswa bisa diarahkan untuk tinggal memilih
berdasarkan apa yang diketahui dan yang tidak diketahui di dalam sebuah persamaan. Ini rumus jadi. Ini mirip kayak ini ya, cheat sheet di dalam kisi-kisi ujian nasional. Biasanya kan dulu begitu. Ada persamaan singkatnya. Ini tinggal pakai aja sebenarnya ini. Tanpa harus mereka tahu bagaimana dapatnya menggunakan integral atau menggunakan diferensial, ini nggak usah. Kita langsung sodorkan aja bagian persamaan jadinya. Maka di sini kita akan masuk ke soal lagi. Tadi nomor 3 ya. Tadi di nomor 3, maka kecepatan akhir tadi ada persamaannya, udah ada V sama dengan V0 AT. V0-nya diketahui 0 karena dia mula-mula diam. Lalu dia bergerak dengan percepatan 3 meter per second kuadrat dalam selang waktu 5 detik atau 5 second. Maka tinggal dimasukkan semua nilai yang diketahui ke dalam persamaan V sama dengan V0 AT. Itu berarti V sama dengan 0 ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15 meter per second untuk kecepatan akhir atau kecepatan ketika dia telah bergerak selama 5 second. Untuk jarak total tinggal diambil lagi persamaan yang ada tadi, persamaan yang sudah ada, kurang gede ya. Itu ada S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. S-nya sama dengan 0 ditambah setengah dikali 3 dikali 5 kuadrat. Maka kita peroleh jarak totalnya adalah 37,5 meter. Sedangkan untuk grafik, karena ini GLB, maka V-nya akan konstan. V-nya akan konstan. Sebenarnya juga nggak GLB banget ya. Ini awalnya diam ya. Nanti dibenerin aja kalau gambarnya salah atau kurang tepat gitu. Ini apa pertanyaannya? Nanti bisa disesuaikan untuk grafik. Kemudian jarak terhadap waktu, tentunya ini nanti naik. Percepatannya jelas, ini GLB sih saya salah berarti. Percepatan nanti bisa ditambahkan ke sini, misalkan percepatannya jadi 3 meter per second, kemudian kecepatannya di sini 0, berarti 0, kemudian di selang waktu 5 second, misalkan 5 second di sini, kecepatannya menjadi 15 meter per second. Salah grafik saya berarti. Kemudian jarak juga harusnya masih linear. Atau bisa disesuaikan aja dengan nilai yang ada, yang diperoleh dari nilai yang di atasnya. Ini kurang pas nih, nanti coba saya update aja. Atau bisa teman-teman nanti sambil ketika menjelaskan bisa sambil diperbaiki aja untuk apa namanya grafiknya. Kita masuk nomor 4. Sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dan mengalami percepatan konstan sebesar 2 meter per second kuadrat. Percepatannya 2 meter per second kuadrat selama 10 detik. Jadi dia diam dan dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat selama 10 detik. Setelah itu mobil bergerak dengan kecepatan konstan selama 15 detik. Kemudian direm dengan perlambatan konstan sebesar 3 meter per second hingga berhenti. Ini kalau mungkin kalau digambarkan grafiknya bisa jadi bentuk trapesium ya. Awalnya 0, kemudian dia dipercepat sampai 10 second, selama 10 second dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Lalu dia di bagian keduanya dia konstan selama 15 detik. Lalu ada perlambatan,
itu nanti jadi bentuknya trapesium. Maka tentukan kecepatan mobil setelah 10 detik pertama. Yang B, hitunglah jarak yang tempuh mobil selama 10 detik pertama. Yang ketiga, berapa total jarak yang ditempuh mobil setelah seluruh perjalanannya selesai. Maka di nomor 4, kecepatan selama 10 detik. Pertama, kita bisa pakai persamaan yang tadi sudah digunakan. Turunkan menjadi. Kita peroleh persamaannya atau yang kita pakai adalah V sama dengan V0 plus AT. Maka V sama dengan 0 ditambah 2 dikali 10. Kita peroleh kecepatan selama 10 detik pertamanya adalah 20 meter per second. Untuk jarak yang ditempuh selama 10 detik, S-nya kita pakai persamaan yang tadi. Kita punya nilai V0, kita punya T, dan kita punya percepatan. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat di situ. Maka nilai S-nya sama dengan, kita substitusikan V0-nya 0, T-nya itu 10, berarti 0 kali 10, 0, ditambah dengan setengah dikali A-nya disubstitusikan, A-nya itu 2, T-nya itu 10 kuadrat. Maka kita peroleh setengah kali 2 kali 10 kuadrat. Hasilnya jarak yang ditempuh untuk 10 detik pertama adalah 100 meter. Kemudian total jarak berarti kita ada tiga macam gerak ya. Percepatan di awal, kemudian kecepatan konstan dan perlambatan. Di bagian kecepatan konstan itu udah diperoleh dari poin B. Maka nilainya adalah 100 meter. Sedangkan untuk gerak yang kedua, ya dengan kecepatan konstan 15 detik, maka dia itu setelah, ini kan berarti dari 10 second ya, atau 11 second sampai 15 detik selanjutnya, itu kecepatan dia dimulai dari kecepatan 20 meter per second. Tadi kan dia dari 0, dia naik sampai 20 meter per second, habis itu dia konstan selama 15 detik. Maka jarak yang ditempuh adalah 20 dikali 15 di sini. S sama dengan V kali T-nya 20, V-nya tadi 20 di poin A. Waktu untuk mengerjakannya adalah 15 second. Jadi kita peroleh jarak tempuhnya adalah 300 meter untuk jarak yang kedua. Untuk yang perlambatan hingga berhenti, kita nggak tahu kecepatannya berapa, V akhirnya berapa, V akhirnya tahu, tapi T-nya nggak tahu, ya nggak tahu T-nya berarti. Kita nggak tahu kapan dia berhenti, maka kita punya nilai V akhir, karena dia akan diam, maka V akhirnya adalah 0, V0-nya, berarti di fase ini, V0-nya kita pakai 20 meter per second, dan apa lagi yang diketahui soal ini? A-nya tadi min 3, perlambatannya min 3, yang akan ditanyakan adalah S-nya. Maka kita tinggal substitusikan kebersamaan, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. V0-nya 0, V akhirnya itu 0, berarti 0 sama dengan V0 kuadrat, tadi 20 kuadrat ditambah dengan 2 dikalikan perlambatannya min 3 dikalikan dengan S. Maka di sini kita dapatkan 0 sama dengan 400 ditambah min 6S. Min 6S bisa berpindah ke ruas kiri, kita peroleh 6S sama dengan 400, akhirnya kita peroleh S sama dengan 400 per 6, sehingga kita dapatkan nilai S sama dengan jarak saat perlambatan sama dengan 6,67 meter.
Untuk total jarak tinggal dijumlahkan dari masing-masing komponen, berarti 100 ditambah 300 ditambah 66,67. Hasilnya adalah total jaraknya sama dengan 466,67 meter. Itu untuk yang soal yang kedua. Yang keempat. Kita masuk ke yang 5. Yang kelima, mampu memahami persamaan-persamaan kinematika pada benda yang melakukan gerak parabola. Sebuah bola dilempar dengan kecepatan awal 15 meter per second pada sudut 45 derajat terhadap horizontal. Tentukan waktu total bola di udara, kemudian B, hitung jarak horizontal terjauh yang dicapai bola. Nanti kalau misalkan di slide-nya itu memang semua langsung bersamaan jadi, tetapi tetap saja mahasiswa harus mampu untuk menentukan komponen Vx dan Vy-nya di sini. Ini ada nilai V0 dengan sudut 45 derajat, maka mahasiswa harus bisa menentukan berapa Vx-nya dan berapa Vy-nya. Komponen vertikal kecepatan awal. Nah, ini karena digunakan untuk menentukan waktu sampai titik tertinggi yang di awal, maka kita bisa gunakan Vy0 sama dengan V0 sin theta, Vy0 sama dengan 15 sin 45 derajat. Nanti hasilnya diperoleh 10,61 meter per second. Untuk mencapai titik tertinggi, waktu yang dibutuhkan adalah Tmax sama dengan Vy0 per G. Ini hasilnya nanti diperoleh 10,61 per 9,8 sama dengan 1,08 second. Untuk waktu total penerbangan atau sampai dia jatuh, maka kita memerlukan 2 kali Tmax-nya. Maka T total sama dengan 2 dikali 1,08 second. Kita peroleh 2,16 second. Untuk bagian-bagian ini, jika ada cara lain yang lebih singkat, mau dicobakan ke mahasiswa atau diperkenalkan ke mahasiswa, silahkan saja. Nggak masalah. Di persamaan-persamaan yang lain, 1-4 tadi juga silahkan saja jika ada persamaan lain yang mungkin lebih cepat, misalkan ada VY 0-nya apa, atau enggak mencari Tmax itu menggunakan yang lain, silahkan saja. Nanti bisa disampaikan. Untuk jarak horizontal maksimumnya, komponen horizontal kecepatan, berarti kita harus mencari nilai Vx0-nya. Vx0 sama dengan V0 cos theta, sama dengan 15 dikali cos 45. Kita peroleh 10,61 meter per second. Untuk jarak horizontalnya, R sama dengan Px0 dikalikan dengan waktu tempuh sampai dia jatuh di permukaan tanah ya berarti ya. Maka ini ada Vx0-nya kita udah punya nilainya 10,61. T totalnya tadi kita dapat di atas itu 2,16, tinggal disubstitusikan kemari. Maka kita peroleh 10,61 dikali 2,16, hasilnya sama dengan 22,9 meter. Boleh aja nanti kalau misalkan mau pakai jarak horizontal, mau pakai persamaan yang lain, bebas. Kita coba cek di ini ya, di PPT yang diberikan apa aja persamaannya. Kita coba. Nah, ini persamaan-persamaan yang ada di PPT. Jadi di PPT dia langsung jangkauan maksimum sama dengan 2 kali V0x, V0y per G, boleh pakai ini. Kalau mau langsung nyari X max-nya tadi 2x V0x ditambah, 2 kali V0x dikali V0y per G, boleh langsung pakai ini. Atau enggak tadi T max
TX Max-nya langsung pakai 2V0Y per G boleh, silahkan nanti digunakan. Ini yang diberikan di slide, bisa disesuaikan saja. Tinggi maksimum bisa pakai yang ini, Vmax sama dengan V0Y kuadrat per 2G boleh, tanpa kita apa istilahnya, menyinggung masalah penurunan rumus Y sama dengan bla 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 ini sampai pada akhirnya dapat persamaan akhir yang ini. Ini nggak perlu. Kita fokuskan ke persamaan akhirnya saja. Silahkan nanti digunakan. Kita masuk ke soal yang terakhir, kecepatan atau gerak melingkar ini yang terakhir ini. Gerak yang melingkar ini mampu memahami persamaan-persamaan kinematika pada benda yang melakukan gerak melingkar beraturan. Sambil contoh di sini, sebuah benda bergerak melingkar dengan radius 2 meter dan kelajuan sudut 4 radian per second. Tentukan kelajuan linear benda dan hitung periode dan frekuensi putaran benda. Nah, ini itu di materi yang ada di PPT nggak dijelaskan masalah misalkan omega sama dengan 2πf atau 2pi per T itu nggak ada. Jadi nanti boleh disampaikan aja lagi. Kalau misalkan mereka lupa, apa sih omega, apa itu theta, nanti misalkan apa itu radius, kemudian apa itu S, nanti silahkan dijelaskan ulang, enggak apa-apa. Cuman memang di PPT nggak menjelaskan secara detail, apa namanya, materinya seperti apa dan rumusnya. Kalau gerak melingkar itu kan sebenarnya cukup banyak ya, karena kita harus membahas masalah tangensial dan sentripetalnya. Kita cukup menjelaskan secara sederhana aja. Persamaan 6. Kelajuan linear di sini V sama dengan omega R. Omeganya tadi 4 dan radiusnya adalah 2, maka kelajuan linearnya adalah 8 meter per second. Sedangkan untuk frekuensi, ini bisa diperoleh dari persamaan F sama dengan 2pi. V omega sama dengan 2πf atau omega sama dengan 2πt. Maka untuk mencari periode di sini kita bisa menggunakan T sama dengan 2pi per omega, yang artinya sama dengan 2pi per omeganya tadi 4, kita peroleh T-nya sama dengan 1,57 second. Sedangkan untuk F-nya bisa tinggal dibalik aja, F sama dengan seperti sama dengan 1 per 1,57 sama dengan 0,64 Hz. Itu untuk pembahasan soal di sini. Tuh. Cuman itu aja sih paling. Mungkin sambil saya mau tanya-tanya ya. Biasanya itu kalau tutor langsung dikasih soal atau gimana? Biasanya ini Pak, kalau dari tutor itu kewajibannya ya bahas soal yang ini, yang dari dosen, bahas soal yang dari Bapak. Kemudian kalau untuk selain itu kayak metode suci tadi atau metodenya Tenata untuk menjelaskan dulu konsepnya segala macam, itu tergantung dari penutarnya masing-masing Pak. Tapi kalau yang wajibnya ini membahas soal yang sudah diberikan sama pengampu di kelas gitu. Oke. Jadi begitu ya. Tadi sudah saya sampaikan sambil saya perlihatkan PPT-nya memang ada beberapa ya memang sangat minimalis, sehingga memang kita harus mengembangkan sesuai dengan kondisi kelas tadi. Karena kondisi kelas kita tidak memungkinkan untuk terlalu memahami konsep, maka kita bisa langsung sodorkan persamaan-persamaan jadi saja yang mungkin mereka bisa gunakan berdasarkan apa yang telah diketahui di soal. Sebenarnya kan kalau kayak gitu kan mereka juga tetap masih harus menganalisa kan, ngapalin rumus pun harus menganalisa kan.
dengan yang diketahui ini harus pakai persamaan yang mana itu pun juga harus dilakukan gitu, enggak serta-merta bisa asal ditempel ke dalam persamaan. Tinggal 3 orang nih, yang 2 udah cabut. Maaf Pak, jadi kalau untuk yang klaster C ini kebetulan Suci pegang 2 kelas Pak. Jadi TPB 58 dan 59. Kalau Tenata di 60, Bagas 61 dan saya 62. Oke. Kayaknya tadi ada 4 orang Mas. Iya Pak, satu Atau 5 lagi. orang. Oh Dan yang di kelas satu tadi yang si Jose itu dia salah masuk ini Pak, salah masuk kelas. Dia pegang Oh. kelas B. Oke, nggak apa-apa. Jadi begitu ya kurang lebihnya terkait pembahasan soal, dan ya kemarin saya sudah mencoba untuk mengobservasi secara singkat. Ternyata teman-teman di sini juga malah udah pernah memberikan tutor di klaster C. Saya baru sekali ini malah ngajar di C. Dan saya juga kemarin cukup perlu menyesuaikan diri ya di dalam mengajar di C juga. Karena memang ya itu tadi ada kendala-kendala mereka merasa nggak butuh dan lain-lain. Atau mungkin karena IPS, atau mungkin ternyata SMK-nya DKV malahan. Tapi setahu saya SMK pun DKV tetap dapat matematika kok. Itu membekali jika memang ternyata dia meskipun SMK DKV ternyata dia nggak melanjutkan di DKV. Ada beberapa kasus yang saya ketahui anak-anak DKV masih masuk ke teknik juga ada beberapa. Jadi balik ke individu, dan semoga dengan pendekatan yang dilakukan teman-teman tutor selaku yang sama-sama mahasiswa bisa menjembatani lah. Karena kalian kan sudah mengalami fase dari TPB sampai lulus. Jadi kalian bisa lebih menceritakan value yang didapat sebenarnya dari TPB ini, kenapa harus ada fisika. Tadi kalian juga sudah menyampaikan ke saya tentang nilai-nilai yang mereka bisa dapat dari kegiatan ini. Tuh. Ada yang mau disampaikan Mas, Mbak? Sejauh ini kalau dari saya pribadi cukup Pak. Mungkin dari Suci atau Tenata Pak. Kalau dari saya sendiri cukup Pak. Oh ya, izin bertanya Pak, untuk filenya nanti bisa diakses di ini ya Pak, di Google Drive atau bagaimana? Sudah ada di Google Drive kok. Sudah saya upload ini filenya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Tenata, aman? Aman Bapak. Oke ya, mungkin kalau itu kita cukupkan aja pertemuan kita siang ini. Mungkin ini dulu aja. Sambil kita, ya saya sendiri pun memang sengaja nggak memilihkan soal yang terlalu rumit. Ya sekedar untuk cek ombak dulu bagaimana respon mahasiswa. Apakah dengan soal yang kita udah pilihkan yang nggak sulit, ini udah kayak soal SMA banget. Bahkan ada beberapa soal yang itu sebenarnya GLBB-nya di SMP begitu. Tingkatannya sebenarnya seperti itu. Apakah mereka masih mengeluh nggak paham, ataukah ternyata mereka tidak mau memahami begitu. Mungkin itu dulu ya TOT kita siang ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua. Lain waktu mungkin nanti di pertemuan saya dapat lagi di pertemuan berapa? Di 9 kalau nggak salah. Nanti insya Allah nanti ketemu sama saya lagi. Terima kasih, selamat siang. Boleh meninggalkan meet-nya. Pak, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Yuk.